Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan ibni Abdillah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wasma'u qaulallahi ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Sadaqallahul azim. Engkau bapak dan saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Helaan nafas, tetesan darah, kerdipan mata, ayunan tangan, langkah kaki kita yang sampai saat ini masih Allah berikan, mari kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad senantiasa kita doakan untuk junjungan kita baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Seorang mukmin sejati yang benar-benar meyakini akan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah terlepas dari dua sikap ajaib yang sungguh menakjubkan. Sebagaimana hadis Rasulullah di dalam Sahih Muslim nomor hadis 2999 dari Abu Yahya, ajaban li amril mu'min, sungguh ajaib, menakjubkan kondisi orang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khairun. Apapun urusannya, apapun kondisinya, baik untuk mereka, kata Rasulullah.
wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, yang tidak Allah berikan kepada umat-umat lain selain orang beriman. Di dunia ini 1,7 miliar orang muslim, belum tentu beriman semuanya. Tetapi kata Nabi, orang mukmin mempunyai dua sikap ajaib. In asabathu sarra syakara, ketika mereka ditimpa kebaikan, ketika mereka mendapat nikmat, mereka bersyukur akan nikmat yang Allah berikan. Fakanat khairul lah, itu baik untuk mereka. Ketika roda sedang diateh atau tampuk sedang bagatah, sombong takabua dijauhkan, syukur taloncek di mulutnya, membayang rupo kaparoman. Begitu orang beriman. Sabab inyo sadar je sunatullah, alam baputa jo iradat, bumi bareda jo sumbunyo, kini basah bisuak kok karya, nan dia teh musti kabawa, disinan rimah dipilihi. Hadirin kaum muslimin, jamaah rahimakumullah, alhamdulillahi rabbil alamin. In asabat darra, kata Rasulullah, ketika mereka ditimpa kemudaratan, ketika mereka ditimpa malapetaka, ditimpa musibah, sabara, mereka bersabar akan musibah itu. Fakanat khairullah, dan bersabar itu baik untuk mereka. Ketika cobaan datang menimpa, awak bansai penyakit ampiang, dun sana dari nan lain, nan sayanglah jajok pulau, inyo baiman taguah juo, sabar di dalam hatinya. Pantangannya mau upe-upe, manyasa manyadaun tuang, atau hidup menyisiah-nyisiah, rendah diri ke orang lain, minder bahasa kininya. Begitu orang beriman. Maka hadapilah segala macam kondisi dengan dua sikap ajaib yang Rasulullah ajarkan, syukur dan sabar. Hadirin kaum muslimin, jamaah rahimakumullah, pandemi wabah corona yang menimpa dunia saat ini merupakan musibah untuk semua tanpa terkecuali. Lillahi ma fis samawati wal ard, kepunyaan Allah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, termasuk virus corona. Bagi orang beriman yang yakin kepada Allah, melakukan perintah-perintah Allah, musibah pandemi corona menjadi ujian. Kenapa mereka diuji? Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Setidaknya pandemi wabah corona menjadi peringatan bagi orang muslim yang lalai, yang terkadang patuh, terkadang tidak, salat banyak tinggal, perintah Allah dilalaikan, tapi mereka muslim. Musibah ini menjadi peringatan supaya apa? Supaya mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Manakala mereka ingkar, mereka kafir, mereka keluar dari ajaran agama Islam, musibah pandemi corona menjadi azab, menjadi siksa dunia untuk mereka. Ingat kaum muslimin, siksa akhirat lebih pedih lagi daripada ini. Na'udzubillah
thumma na'udzubillah. Hadirin kaum muslimin, jamaah rahimakumullah, terlepas apakah musibah corona itu ujian atau peringatan atau azab siksa dunia, hendaknya kita selaku orang mukmin, marilah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ajakan Allah di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8, Allah memanggil orang-orang beriman dengan panggilan kesayangan. Nidaul hadid, ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, hai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah, taubatan nasuha, dengan sebenar-benar taubat. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, begitu mewabahnya pandemi ini, sampai-sampai belum ada orang yang menemukan obat, belum ada ditemukan vaksin. Tetapi Al-Quran mengajarkan ada 2 vaksin yang lebih hebat untuk mencegah terwabahnya kita dari pandemi ini. Apa ia? Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersihkan diri. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 222 potongan ayat, innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, mencintai, tawabin, orang-orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan orang-orang yang membersihkan diri. PHBS, pola hidup bersih dan sehat, yang digembar-gemborkan hari ini 14 abad yang silam Rasulullah telah ajarkan melalui Al-Quran. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, akhirnya pada khutbah yang singkat ini Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-96, Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu. Andai kata beriman penduduk negeri-negeri, penduduk kecamatan-kecamatan, penduduk kabupaten-kabupaten, negara-negara beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah turunkan berkat dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, manakala mereka ingkar, fa akhadna bima kanu yaksibun, fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ingat kata Allah, aku akan siksa mereka, aku akan azab mereka dengan apa yang telah mereka perbuat. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, dalam ayat ini ada 2 energi yang tidak bisa disatukan di dalam diri kita. Yang pertama energi taat yang isinya adalah iman dan takwa. Yang kedua energi maksiat yang isinya adalah ingkar, kafir kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Agar kita mendapat berkah, agar wabah ini menghindar, agar pandemi ini segera berakhir, maka hendaknya energi taat inilah yang kita tanamkan dari masing-masing pribadi kita, iman dan takwa kepada Allah. Akan tetapi kata Allah, ketika energi maksiat yang kita lakukan dengan keingkaran kepada Allah, judi di mana-mana, narkoba, zina dan lain sebagainya, fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Allah akan azab dengan apa yang telah mereka perbuat. Karena kita berharap berkat, sebagaimana doa-doa orang, barakallahu li walakum, ya Allah, berkati aku
dan berkati kamu semua. Bahkan ketika makan kita minta berkat, Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, datangkan kepada kami berkat dari apa yang telah Engkau rezekikan. Wa qina adzabannar, dan hindarkan kami dari siksa api neraka. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.